Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi suara ledakan keras mengejutkan pelajar di salah satu SMP di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Ya, insiden tersebut diduga dipicu aksi pelemparan bom Molotov oleh salah satu siswa tepat setelah jam istirahat berakhir. Video amatir merekam pelemparan benda yang diduga bom Molotov di area salah satu SMP negeri di kawasan Kecamatan Sungai Raya, Kalimantan Barat. Kejadian berlangsung secara tiba-tiba saat aktivitas sekolah sedang berjalan. Menurut saksi, terduga pelaku yang merupakan siswa kelas 9 tiba-tiba melempar bom Molotov ke area sekolah. Akibatnya sempat muncul api dan asap di sekitar titik kejadian. Pihak sekolah bersama warga sekitar segera melakukan penanganan awal sehingga api tidak merambat ke bangunan utama. Tim Laboratorium Forensik Polda Kalimantan Barat beserta tim Inafis Polres Kuburaya telah melakukan olah tempat kejadian perkara serta memeriksa terduga pelaku. Tim dari Laboratorium Forensik Polda Kalbar, kemudian tim dari Inafis Ditreskrim kemudian Inafis Polres Kuburaya saat ini sedang melaksanakan olah TKP. Kemudian untuk pelaku yang diduga sebagai pelaku itu juga telah diamankan di Polres Kuburaya, tepatnya di Polsek Sungai Raya. Dan selanjutnya untuk saat ini kami sedang melaksanakan penyelidikan dan pendalaman terkait kejadian ini. Belajar seperti biasa, jam olahraga tetap seperti biasa, di kelas juga seperti biasa, tapi pas jam istirahat, habis makan MBG, nah itu kejadiannya seperti itu. Berapa kali ledakan? 4 kali. Ada korban nggak dari anak-anak sendiri? Korban sih paling cuma ini aja, Pak, keijak aja paku gitu, tapi bukan lemparan, enggak. Bukan lemparan tapi hanya keijak paku. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan motif dan kronologi lengkap peristiwa tersebut. Sementara aktivitas sekolah dilaksanakan secara online hingga 2 hari ke depan. Dari Kuburaya, Kalimantan Barat, Uun Yuniar, iNews melaporkan. Saya nggak habis pikir, Sabrina. Ini kok bisa aja gitu ya? Apa pikirannya bisa ngelempar Molotov? Ada masalah apa? Mungkin ini bisa didiskusikan secara lebih dahulu. Betul, tadi polisi juga mengatakan tengah melakukan olah TKP ya. Betul. Semoga setelah ini bisa langsung tahu apa sih penyebabnya. Dan dari mana ya anak itu belajar membuat bom Molotov. Tadi saya juga tanya SMP. ke Nata ya, gimana cara buat bom Molotov. Saya aja yang udah usia segini nggak pernah tahu gimana caranya buat bom Molotov. Iya, tapi sebenarnya yang lebih parah itu kenapa bisa kepikiran? Waktu zaman kamu SMP kira-kira pernah nggak ada kasus seperti itu? Nggak pernah sih, dan juga waktu saya SMP internet belum marak ya. Jadi belum bisa searching atau terpengaruh dunia-dunia luar yang lebih bebas begitu. Mungkin dari segi mental juga berbeda kali ya. Mental anak-anak dulu dengan anak-anak sekarang yang bisa dikatakan sekarang tuh lebih ketika tidak sesuai dengan keinginannya ataupun tidak sesuai dengan jalan pikirannya, ini bisa menjadi suatu pemberontak, jadi berontak. Iya, karena dia juga membandingkan kehidupan dia dengan kehidupan yang ada di media sosial. Ditambah lagi nih, sekarang ini kalau misalnya guru terlalu keras untuk menindak anak-anak, ini bisa jadi dilaporkan. Betul. Jadi serba salah juga di posisinya nih. Iya. Ada satu sisi guru ketika tegas ini justru malah jadi bumerang, tapi ketika guru terlalu lembek juga, ini malah siswanya melunjak. Semoga aja ke depannya tidak ada kasus seperti ini lagi. Betul Dan juga sekali. mungkin Dan ini bisa menjadi perhatian bukan hanya pihak sekolah, tapi juga pihak orang tua ya di rumah. Karena kan semua juga dimulai dari rumah. Betul. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Seorang pria di Kabupaten Jombang, Jawa Timur mengamuk dan menyerang petugas dengan senjata tajam. Ya, seorang anggota polisi terjatuh dan nyaris tertusuk pisau. Suasana desa Buduk Sidorejo, Kecamatan Sumobito, Kabupaten Jombang, Jawa Timur mendadak mencekam. Seorang pria, warga setempat tiba-tiba mengamuk dan mengejar anggota TNI dan polisi. Peristiwa pengejaran dan penyerangan terekam CCTV. Anggota polisi berpakaian preman terjatuh hingga nyaris ditikam pelaku. Beruntung anggota TNI yang berada di lokasi segera membantu korban. Setelah roboh, petugas dan warga langsung mengamankan pelaku dan membawanya ke kantor polisi. Kedua orang tuanya sudah meninggal, dia di rumah sendirian mungkin gitu. Itu tadi membawa apa dia? Itu membawa pisau dan
sabit. Atas permintaan keluarga, petugas kemudian mengirim pelaku ke Rumah Sakit Jiwa Malang guna pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah perahu milik nelayan di Pelabuhan Pasuruan, Jawa Timur dibakar orang tidak dikenal. Ya, pembakaran diduga dipicu masalah rebutan wilayah tangkapan ikan di laut. 2 unit sudah tiba di lokasi. 2 unit mobil kebakaran sudah ada di lokasi. 4 perahu milik nelayan dibakar orang tak dikenal saat bersandar di Pelabuhan Pasuruan, Kota Pasuruan, Jawa Timur, Rabu malam. Warga mencoba memadamkan api dengan alat seadanya, namun gagal. Api padam setelah 3 unit mobil pemadam kebakaran Kota Pasuruan dikerahkan ke lokasi. Menurut keterangan warga, sebelum terjadi kebakaran, sempat terjadi ketegangan antara nelayan Kabupaten Pasuruan dengan Kota Pasuruan dipicu masalah wilayah tangkapan ikan di tengah laut. Meski telah dimediasi, aksi pembakaran ini diduga untuk memperkeruh suasana. Polisi masih melakukan penyelidikan dan belum memberikan keterangan resmi terkait kasus ini. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaga Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda di Kabupaten Pati nekat bakar rumah orang tuanya lantaran terlibat konflik keluarga. Ya, 2 rumah ludes terbakar, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Konflik internal keluarga di Desa Sumber Agung, Kabupaten Pati membuat seorang anak laki-laki tega membakar rumah milik orang tuanya. Kejadian bermula saat terjadi cekcok antara pelaku dan orang tuanya hingga membuat pelaku emosi melakukan pembakaran rumah berjenis limasan tersebut. 1 unit mobil pemadam kebakaran langsung diterjunkan ke lokasi kejadian. Setelah melakukan aksi pembakaran, pelaku kemudian menyerahkan diri ke Polsek Jaken. Kebakaran di Dukuh Pohlanda, Desa Sumber Agung, RT 1 RW 4 Jaken. Ya, dari anggota menyampaikan bahwa kebakaran 2 rumah limasan dibakar oleh anak pemilik rumah karena konflik keluarga. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian materi ditaksir mencapai 120 juta rupiah. Dari Pati, Jawa Tengah, Vindi Agil, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi gerbek sarang narkoba di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Ya, hasilnya 11 orang yang diduga pelaku dan pengedar berhasil diamankan. Unit Reskrim Polsek Sunggal kembali menggerebek sarang narkoba di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Dalam penggerebekan di 3 lokasi itu, polisi mengamankan puluhan alat isap sabu, sepeda motor, dan 1 orang pengedar. Polisi juga mengamankan barang bukti berupa 3 plastik klip sabu sebesar 2 gram. Barak ini sudah sering digerebek polisi, namun para pelaku tetap nekat mendirikan barak narkoba usai dirobohkan polisi. Polisi kemudian merobohkan dan membakar seluruh barak tersebut hingga rata dengan tanah. Setidaknya ada 11 orang yang diamankan, termasuk 1 orang pengedar. Barang bukti ada 3 bungkus kecil, sekitar 2 gram. Dan ini tetap kita tindak lanjuti sampai ke persidangan. Polisi saat ini masih memburu seorang bandar. Sementara pelaku dan barang bukti kini diamankan di Mapolsek Sunggal untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan.